Oke, nah kalau yang skill 23 ini pronoun reference. Yang dimaksud dengan pronoun reference adalah pronoun itu kan kata ganti, ya kan? Namanya juga kata ganti, berarti dia menggantikan sesuatu gitu. Menggantikan sesuatu, dalam hal ini dia pasti menggantikannya benda gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan pronoun reference adalah pronounnya itu, kata gantinya itu harus sesuai dengan benda yang digantinya gitu. Contoh, for example, kita langsung ke contoh aja ya. For example, the cookies are for you, so please take it. Nah, ada pronoun apa di sini? Ada pronoun it, ada kata ganti it, ya kan? Nah, it ini kan kata ganti untuk objek, right? Nah, dia menggantikan apa? The cookies are for you, cookies ini untukmu, so please take it. Jadi, ambillah gitu. Nah, ambillah itu. Jadi, it ini menggantikan si the cookies, ya kan? Kata ganti untuk the cookies. Jadi, tadi yang dimaksud dengan pronoun reference adalah pronounnya, kata gantinya harus menggantikan sesuai gitu dengan benda yang digantikannya. Nah, the cookies di sini kan jamak, right? Cookiesnya kan jamak. Halo Miss, halo Scissors. Cookiesnya kan jamak nih, ada akhiran is, plural. Sementara it adalah kata ganti, ya benar kalau it itu menggantikan benda, tapi it itu menggantikan benda yang tunggal gitu. Ya, jadi nggak cocok kata gantinya kita pakai it di sini. Jadi it is supposed to be them, right? Miss Live tiap jam berapa mau ikut? Mostly in the morning ya, Yuyu. Sure, you can just join me every time I'm doing my live stream. So make sure you have followed me so you will be notified when I'm doing my live streaming, alright? Ya, jadi them ini harusnya it ini harusnya them. Nah, jadi kalau dia udah them, barulah dia benar ya. Menggantikan, jadi kata gantinya udah benar gitu. Menggantikan the cookies, karena the cookies itu jamak. Sementara it kata ganti untuk benda yang tunggal. Oke. Berikutnya, coba kita lihat contoh yang kedua. Each person has to sign their application form. Oke, di sini ada kata ganti their. Their ini kan possessive adjective, kata ganti kepemilikan, ya kan? Menggantikan siapa? Each person, ya kan? Setiap orang harus menandatangani format aplikasi mereka katanya. Their ini menggantikan siapa? Each person. Sesuai nggak dengan benda yang digantikannya? Tidak. Each person ini kan tunggal, singular, ya kan? Sementara their untuk plural, untuk jamak gitu. Jadi pronounnya tidak sesuai dengan kata gantinya, tidak sesuai dengan benda yang digantikannya gitu. Maka their di sini harusnya apa? Each person has to sign their application form. Harusnya apa? Each person ini kan satu ya, satu orang, tiap-tiap orang. Nah, harusnya ini his atau her. Gitu. Gak bisa their, karena their itu untuk jamak. His atau her lah. Each person has to sign his or her application form. Gitu. His or her ya, harusnya his or her. Ya karena satu orang. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan pronoun reference. Ya, jadi kata gantinya, pronounnya harus sesuai dengan benda yang digantikannya, gitu. Oke, next. Nah, jadi ini beberapa poin yang perlu diingat untuk pronoun agreement. Yang pertama, be sure that every pronoun and possessive agrees with the noun it refers to. Ya, pastikan bahwa setiap pronoun, setiap kata ganti, nah kata ganti yang sudah kita pelajari kemarin, apakah itu kata ganti subjek, apakah itu kata ganti objek, kemudian kata ganti kepemilikan, ya pastikan bahwa setiap kata ganti itu agrees with the noun it refers to, sesuai dengan kata benda yang dia gantikan, gitu. Kemudian, you generally check earlier in the sentence for agreement. Nah, biasanya kalau kita mau tahu nih, si pronoun ini menggantikan apa, biasanya kita lihat di earlier. Kita lihat di bagian belakangnya, di belakang dari kata ganti tersebut. Gitu. Misalnya kayak tadi kan ada kata it nih.
Ada kata it. Nah, kita pengen tahu it ini menggantikan apa. Untuk mengetahui it ini menggantikan apa, biasanya dia muncul di belakangnya, the cookies. Nah, begitu juga dengan there. There ini menggantikan apa? Biasanya bendanya itu muncul di belakangnya, sebelumnya, yaitu each person, gitu. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke exercise 23. Oke, jadi exercise 23 ini correct incorrect. Kita cek number 1. If my friend calls, please tell them that I will return the call. Nah, di sini katanya incorrect nih. Kenapa kira-kira incorrect? Apa yang salah dari number 1? What is wrong from number 1? Plural, friend. Elnan dan Bunda Indah, friend. Harus jamak. Oke. Ya, ada kata ganti them. Ada kata ganti them. Them ini kan objek pronoun ya kan? Kata ganti jamak. Them harusnya singular. Ya. Betul. Ya, jadi them ini kan jamak. Menggantikan apa dia? Menggantikan my friend. Nah, kalau kita lihat my friend-nya kan tidak ada akhiran s. My friend-nya tunggal. My friend-nya singular. Tapi di sini kata gantinya kata ganti jamak, right? Bentuk objek pronoun tapi jamak. Gitu harusnya if my friend calls please tell her. Kita nggak tahu sih jenis kelaminnya apa ya, please tell her atau him, right? If my friend calls please tell her or him that I will return the call. Iya, temanku ini satu orang, nggak bisa kata gantinya pakai them gitu ya. Jadi kata gantinya pun harus sesuai dengan benda yang digantikannya gitu. Oke, number 2. I don't like the idea because it is too costly. Oke, coba kita lihat pronounnya. Ada pronoun it, ya kan? Ada kata ganti it. It di sini menggantikan apa? I don't like the idea. Saya nggak suka ide itu karena itu terlalu mahal. Nah, yang terlalu mahal itu adalah it ini menggantikan si the idea. The idea ini benda, ya, benda dan dia tunggal, non person, ya, non person selain dari orang. Selain dari orang dan tunggal kita pakai it, ya. Jadi number 2 correct. Oke, sekarang coba kita lanjut ke number 3. The tables at the restaurant are so large that it can seat 12 people. Correct. Cicak. Oke, ya, it ya. Correct. R. Oke, R. Kenapa R? The tables at the restaurant are so large that it can seat. Nah, kita ini kan sedang belajar pronoun reference ya. Coba cek pronounnya. Pronounnya apa? Kata ganti yang ada di sini ada it, ya kan? It di sini menggantikan apa? Meja di restoran itu sangat besar. That it can, itu bisa memuat 12 orang. Itu bisa memuat 12 orang. Yang bisa memuat 12 orang itu adalah the tables. Right? Jadi it di sini menggantikan the tables. It, ya, it ini benar untuk menggantikan benda ya. Tables kan benda gitu, bukan orang, non person. Tapi it ini menggantikan benda yang tunggal gitu. It hanya bisa menggantikan benda yang tunggal. Sementara tables bendanya jamak. Jadi nggak cocok kita pakai kata ganti it ya. Jadi seharusnya they. It, they atau them? Kok ada yang bilang them? It atau them? They atau them? Kenapa ada yang bilang them? Harusnya it diganti them. Di sini kan dia sebagai subjek. Ya kan? Ada can di sini. Ada ada verb. Ada can. Sebagai subjek dia, bukan them. Kalau them sebagai objek, right? Iya, they harusnya. Ya, the tables at the restaurant are so large that they can sit. Nah, they di sini menggantikan si the tables. Oke? It bisa nggak bisa? It nggak bisa plural. It bisa plural nggak bisa ya? It itu untuk benda yang tunggal.
Jadi emang bener, it itu untuk menggantikan selain dari orang, meja, kursi, binatang, itu pakainya it, tapi tunggal. Kalau bendanya atau binatangnya jamak, kita pakai they tetap. Ya. Benda boleh pakai they atau them juga ya, Miss. Maaf tadi. Iya. Benda, binatang itu juga bisa pakai they atau them kalau dia jamak. Gitu. Jadi it itu untuk menggantikan benda, tapi bendanya tunggal. It itu tunggal, nggak bisa. It itu menggantikan benda, tapi benda yang tunggal. Kalau bendanya jamak, kita tetap pakai they atau them atau their untuk possessive. Oke ya? Oh enggak, jangan salah arti ya. Ini ada yang nanya, oh jadi tidak bisa pakai its ya? Jadi bukan berarti misalnya it itu tunggal gitu ya. Terus supaya dia jamak jadi its gitu. Enggak ya, it itu bukan penambahan s pada it, itu jadi bentuk posesif dia. Bentuk posesif pada it. Bedakan ya it sama its. That's two different thing. Kalau it ini bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Ya, kalau it bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Kalau its ini sebagai posesif, kepemilikan. Nggak bisa pakai its. Jadi mungkin kalian mikir kalau it tunggal supaya dia jamak tambah s jadi its gitu, jadi jamak gitu ya. Bukan, its itu kepemilikan ya. Gimana? Paham nggak? Ya, its itu posesif. Kesalahan berpikir. Ya, that's a common mistake sih. Itu cukup common mistake. It's ya, kalau it's beda lagi. Kalau it's yang ada apostrof di atas beda lagi ya. It's. Nah, kalau yang it's yang ini tidak ada apostrof di atas, itu kepemilikan, bentuk posesif. Kalau it's yang ada koma di atas, singkatan dari it is. Oke? Singkatan dari it is gitu. Makasih Kakak. Iya, sama-sama. Jadi jangan salah ini ya. Salah kaprah gitu loh. Jangan menganggap kalau it itu tunggal terus supaya dia jamak ditambah s jadi its gitu. Bukan. Its itu posesif. Its itu posesif, bentuk kepemilikan dari it gitu. Kesalahan yang lumrah. Ya oke lah. Mungkin kebanyakan mikir ya udahlah ditambah s gitu ya supaya dia jadi jamak. Tapi enggak, in this case no. Berarti it tetap jamaknya kita pakai they, betul. Jadi it dan its itu semuanya tunggal. It ini tunggal, its ini juga tunggal. Ya, yang ini tunggal sebagai subjek dan objek. Kalau its yang ini tunggal juga sebagai posesif, kepemilikan, gitu. Oke? Paham ya? Lanjut Miss. Oke, lanjut yuk. Number 4. Berarti tadi number 3 incorrect ya. Bukan it dijadikan its supaya jamak, tapi they ya. Oke, number 4. Nggak apa-apa. Sekarang kan jadinya udah paham. Jadi jangan salah persepsi lagi. Number 4. The soup needs more salt because he does not taste very good. Oke. Incorrect, Elnandos. Ikan, oke. Ikan, cicak, apalagi cat lovers? Zulkifli, eat. Shine, incorrect, he. Oke, honey, incorrect. He to eat. He-nya jadi eat, ya. Ada pronoun apa di sini? Ada kata ganti apa? Ada kata ganti he, right? Ada kata ganti he. Ada pronoun he. He di sini menggantikan apa di sini? The soup, ya kan? The soup needs more salt. Soup itu membutuhkan lebih banyak garam karena dia tidak enak gitu. Jadi yang tidak enak itu adalah the soup-nya, ya kan? He menggantikan the soup nggak bisa karena the soup itu adalah benda non-person selain daripada orang. Iya. Jadi he di sini nggak bisa, he itu untuk orang, untuk manusia, untuk human, ya. Sementara the soup ini benda mati, nggak bisa dipakai he. Seharusnya it, ya. Jadinya it does not taste very good. Ya, he itu untuk person.
Oke, aman ya. Number 4 incorrect. Lanjut number 5. Number 5. She today. Incorrect, jamak. Oke, they incorrect. She seharusnya they karena the girls. I think. Oh, I think. Incorrect gitu maksudnya. Incorrect number 5. Incorrect, oke. Ya, itu incorrect. Kenapa? The girls ran too fast and she fell down. Ada kata ganti she, ya kan? Ada kata ganti she. She di sini menggantikan apa? The girls, ya kan? Menggantikan the girls nih. Ya. Anak-anak perempuan itu berlari terlalu cepat dan dia jatuh. Dia ini si the girls-nya. The girls-nya kan plural, ya, ada akhiran s nih. Plural dia, jamak. Maka nggak bisa pakai she karena she itu tunggal, satu orang. Jadi harusnya they. She di sini harusnya they. Ya. The girls ran too fast and they fell down. Gitu. Oke, kita naikin number 6 sekarang. Number 6. Correct. Incorrect. In the autumn, the tree lost its leaves. Ikan. Incorrect ya? Incorrect, correct. Incorrect, correct. Oke. Kenapa incorrect number 6? Kenapa? Coba yang jawab incorrect. Kenapa? Apa yang salah? Lumayan ini yang jawab incorrect. Kenapa coba? Coba Miss mau denger dulu. Kenapa number 6 itu incorrect? Yang jawab incorrect tadi. Kenapa? Apa yang salah dengan number 6? Ini mainnya gimana? Ini nggak main. Ini belajar. Main apa? Trinya tunggal, betul. Karena nggak ada di Indo maksudnya. Karena nggak ada di Indo. Ini possessive pronoun. Incorrect juga. Iya yang jawab incorrect apa? Coba. Alasannya apa? Autumn itu musim gugur. It harusnya them. Oh, it ini harusnya them. Them leaves gitu. There, oke. Harusnya there kata cat lovers. Correct pemilikan. Oke. Kita cek ya. In the autumn, ada yang nanya tadi ini musim apa? Autumn itu musim gugur ya. In the autumn the tree, di musim gugur, pohon kehilangan daun-daunnya. Oke. Jadi it's di sini menggantikan siapa? The tree. Ya kan? Pohonnya satu, pohon itu. Jadi udah ada the di sini. Jadi udah spesifik pohon ya. Udah pohon yang spesifik gitu. Di musim gugur, pohon itu, pohon yang spesifik itu gitu. Thank you Penda. Pohon yang spesifik itu kehilangan daun-daunnya. Jadi ini bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan yang possessive adjective. Sesudahnya ada bendanya, daun-daunnya. Daun siapa? Yang hilang daun si the tree. The tree-nya kan tunggal, satu. Maka it's, iya correct. Number 6 correct guys. Oke? Jadi the tree di sana menggantikan it's di sini menggantikan the tree, bentuk kepemilikan dia. Daun-daunnya si pohon. Si pohonnya satu. Tunggal. Jadi benar udah. Yes, masuk Harvard. Wow, keren nggak tuh? Bisa ngerjakan soal ini langsung masuk Harvard. Mau juga dong. Oke, number 7 incorrect kata Hen. Morning Miss, hi Iqbal, good morning. Thank you. Makannya apa? Makanya ganteng. Oh ya, thank you makanya ganteng for the nyota.
Ikan, eat to them, incorrect. 7 incorrect. Incorrect, it jadi them. Okay. The windows were open, so I closed it. The windows were open, so I closed it. Ya, incorrect ya. Ada pronounnya apa? It. Ada pronoun it. It di sini menggantikan the windows. Ya. Jendelanya terbuka, jadi saya menutupnya, menutup si jendelanya kan, menggantikan it, the windows. The windowsnya ini plural, sementara ini it untuk singular. Gak bisa ya, harusnya so I closed them gitu. Jadi meskipun dia benda, kalau dia jamak tetap pakai them. Oke? The windows are open, so I closed them. Oh, we're nggak ketemu open Kamis. Open itu kan kata sifat. Open. Open itu kata sifat. Oh, ada. Ya, open itu bisa kata benda. Kalau misalnya kata benda artinya membuka, ya kan? Terus open itu juga bisa kata sifat, artinya terbuka atau buka gitu. Dia kata sifat. Jadi udah bener kok we're ketemu open. Okay, so number 7 incorrect. Number 8. Lalu goyang-goyang. Bentar. Number 8, the travelers lost their way in the storm. Cicak, correct. Okay, correct. Open bisa, verb bisa. Open bisa, verb bisa. I open the window gitu. I am opening the window. The travelers lost their way in the storm. Okay. Mostly say that the answer is correct ya. Let's see. Ada kata ganti there. Kata ganti, ada pronoun there di sini. Terus there ini menggantikan siapa? The travelers ya. Di sini udah benar, there-nya sebagai possessive dan dia menggantikan travelers yang adalah jamak. Ya, jadi pakainya there. Oke, correct. Number 9. Number 9, the boy got the box and he opened it carefully. Correct again. Correct, Cicak. Correct. Okay. Correct. The boy got the box and he, ada dua pronoun di sini, ada dua kata ganti ya. Yang pertama he, yang kedua it. Oke. He di sini menggantikan siapa? The boy. Udah benar ya? Menggantikan the boy sebagai subjek dia dan dia menggantikan the boy laki-laki. Terus and he open it dan dia membukanya. Membuka apa? Membuka the box. Jadi it ini menggantikan the box. Oke. Jadi the box-nya tunggal, it itu udah benar bentuk tunggal. So, number 9 correct. Oke, lanjut number 10. Nah, tuh, number 10. Bukannya kata ganti he itu his ya, Kak. Kalau his kalau his dia sebagai posesif, kepemilikan. Ini kan dia sebagai subjek and he open it. Sebagai subjek dari sini, bukan sebagai kepemilikan. Kalau kepemilikan sesudahnya ada kata benda, misalnya his house, his class, gitu, his friend, gitu. The woman left their earrings at home, so she wasn't wearing them. Incorrect ya? Ya, ganti her, woman tunggal, incorrect. Oke. Kita lihat kata gantinya ada dua nih di sini. Ada she sama ada them ya. Ada she sama ada them. She menggantikan the woman dan dia sudah sebagai subjek, benar ya? So she wasn't wearing them. Kemudian them di sini menggantikan
Oh, there. Oh, satu lagi there. Sorry ya, nggak kelihatan ada satu lagi. Eh, them ini di sini menggantikan the earrings ya. Themnya udah benar. Oke, ada there ya. Sorry. The woman left their earrings. Perempuan itu meninggalkan anting-antingnya. Anting-anting dia, anting-anting the woman ya. There di sini kan menggantikan the woman. So it's supposed to be her. Ya, bentuk kepemilikan untuk dia perempuan, her. The woman left her earrings. Okay, so number 10 is incorrect. Oke. Aman ya. Lanjut kita ke mana lagi? Oh, langsung ke TOEFL exercise. Oke, kita ke pembahasan TOEFL exercise. Jadi ini sudah mencakup exercise 21 until exercise 23. Ya, jadi 21 sampai 23 itu semua berhubungan dengan pronoun, kata ganti, ya. Oke, kita coba number 1. Is it clear? Nah, tuh, number 1. C. Oke, they ya. C jadi them. Iqbal, abang ini jago ini. Iya, Iqbal itu jago loh dia. Izin aku ikut belajar ya, iya itu. Oke, jawabannya C katanya. Oke, let's see. Animals like frogs have. Nah, have ini adalah apa? Sorry. Verb untuk the frogs. Ya, have ini adalah verb untuk animals. Sorry, untuk animals, bukan like untuk frogs ya. Have. Animals like frogs have waterproof skin that prevents they. Ya, yang menghindari mereka. Menghindari siapa? Menghindari the animals. Tapi di sini kan dia bukan sebagai subjek kan? Di sini sebagai objek karena dia muncul sesudah kata kerja nih. Yang menghindari mereka dari ya. Di sini harusnya bentuk objek, right? Bentuk objek pronoun yaitu them. Gitu ya, the answer is C. Yes, Juang, you're right. They supposed to be them. Oke, lanjut number 2. D should be it. Oke. Doa ibu, oke. D for doa ibu. Scroll up please. Number 2 now we are answering number 2. D it. Oke, everybody says D. Tapi ada yang bilang there-nya jadi it, ada juga yang bilang there-nya jadi it's. Oke. Jadi there ini jadi it atau jadi it's. Oke, let's check ya. Kalau yang ini pronoun yang it's udah benar ya, because of its ability to survive close to human habitations. Nah, it's yang ini pronoun yang pertama it's menggantikan si the Virginia deer, ya kan? The Virginia deer-nya di sini jam tunggal. Kita tahu dari mana? Karena ada has. Sebenarnya deer itu kan bentuk tunggalnya deer, bentuk jamaknya deer juga kan? Itu. Tapi di sini karena verb-nya pakai has, berarti dia tunggal gitu. Nggak mungkin lah dua ini salah, ya kan? Berarti ini benar nih. Its ability to survive, jadi it's menggantikan the Virginia deer. Kemudian has udah benar, verbnya tunggal, actually increase their range. Nah, tadi kita udah sepakat bahwa Virginia deer di sini adalah
singular noun, ya, benda yang singular. Maka di sini nggak bisa pakai their, karena their ini untuk jamak, ya. Has actually increased their range and number. Sesudahnya ada bentuk kata benda, ya kan? Berarti kita butuh bentuk kepemilikan di sini. Oke? Jadi bentuk kepemilikan untuk the Virginia deer adalah its. Gitu. Ya, jadi its di sini bukan it. Kalau it dia jadi subjek. Kalau it subjek, sementara di sini dia bentuk kepemilikan karena sesudahnya ada bendanya kan, yaitu range and number. Increase its range and number. Its di sini menggantikan the Virginia deer. The Virginia deer-nya tunggal. Atasin lagi ya. Oke, udah number 2 udah ya. Sekarang kita ke number 3 coba. Subjeknya lanang, kata Iqbal. Di soalnya laki. Oke. Di. Oke. John D. Rockefeller was the founder of the Standard Oil Company and he was the richest man in the world at the time of her retirement. Ya, jadi ada kata ganti ada 2 di sini. Ada kita ketemu he pertama, terus ada her. Ya, kalau kata ganti yang pertama he ini udah benar karena dia menggantikan si John D. Rockefeller. Ya, dan dia berbentuk subjek di sini udah benar. He was the richest man in the world all at the time of her. Ya, jadi kan tadi kita masih ngomongin si orang yang sama, masih ngomongin si John ini ya kan. Kita tahu si John ini laki-laki ya karena di sini udah ada he gitu. Ya, terus her retirement karena di sini ada benda. Hai, thank you Just Gandos. Long time no see. Jadi karena di sini sesudahnya ada benda, maka di sini harusnya his, bentuk kepemilikan tapi untuk yang laki-laki, yaitu his ya, his retirement. Siapa tahu John itu cewek ya, makanya itu kita tahu dia cowok karena ini ada he di sini, ada he, ya kan? Ya kita nggak tahu, misalnya kalau nanti ya kebetulan kita ketemu namanya John nih, John itu kan mostly cowok. Gimana kalau kita ketemu namanya yang unisex, ya kan, yang unisex yang bisa dipakai cewek, yang bisa dipakai cowok gitu. Kita carilah clue-nya. Nah di sini dikasih clue kok, ada he di sini. He ini kan benar, he-nya udah benar, berarti ini yang jadi patokan kita, dia laki-laki berarti. Jadi of his retirement gitu. Apa beda him sama his miss? Ya ini berarti nggak datang nih kemarin, nggak join ini live kemarin. Itu pelajaran kita di ya sebelumnya di skill 21-22. Kalau him itu sebagai objek, ya objek pronoun sebagai objek kalau him. Misalnya I met him yesterday, I met him di sana sebagai objek. Kalau his sebagai kepemilikan gitu. Misalnya it is his house, it is his house. Sesudahnya ada benda his, bentuk kepemilikan gitu ya. Itu beda him sama his. Tap guys, nah tuh iya bantulah Iqbal tap, jangan Iqbal aja yang tap. Kalau B diganti she, yang D jadi benar ya. Kalau B diganti she, ya jadi benar, betul. Kok bingung? Ya kalau yang B-nya she misalnya ya, and she was the richest. Tapi ada man loh, ini ada man. Udahlah dia laki-laki udah, ini ada man juga nih. Ini ada man. Mau diganti lagi terus she-nya diganti jadi woman gitu, terlalu banyak yang harus kita ganti. Udahlah dia udah laki-laki udah. John, he, man. Nah ada man di sini. Kalau misalnya kalian nggak yakin dengan si he ini, oke lah miss, he kan digaris bawahi juga. Bisa jadi dia she. Nah ini ada man. Nih ada man ya, ada man. Ya, udah ada laki-laki udah. Iya, the richest man, betul.
Udah jangan diributkan lagi ya, John itu laki-laki udah. Kasihan John. Thank you Flying Swag for the rose. Hidup laki-laki. Ya, hidup laki-laki. Tapi kan kalian paling takut juga sama perempuan. Oke, lanjut number 4. Hidup laki-laki ya, tapi makhluk terkuat di bumi kan tetap perempuan. Jangan salah. C should be it karena subjek. Oke, she the aorta arches out of the heart and then it moves down toward the lower body. Oke, C. Oke. C semua ya. It aja miss, jangan it. It aja miss, jangan it. Mana? Yang C. Oh it aja, jangan it gitu. Oke, kita coba cek ya. Number 4, the aorta arches out of the heart and then it moves. Ya, sesudahnya kan ada verb. Moves itu kan kata kerja, berarti ini bentuk subjek harusnya. Sementara it adalah bentuk posesif gitu. Ya, jadi bukan it's. Harusnya it and then it moves. It di sini menggantikan siapa? Di aorta. Oke, good job everyone. Ya, aman ya. Number 4 aman. Oke, lanjut ke number 5. Nah, jadi yang ketutupan ini 100 years ago ya. 100 years ago. Nanti kalau dikecilin lagi makin kecil, kalian susah ngelihatnya. Oke, yang ini 100 years ago. Apa? Oke, ada yang jawab di Penda, di Iqbal, di Duo Kembar, B. Oke, ada yang jawab B juga. Oke, ada yang D, ada yang B. Ganti jadi they. Alright, D ya. Oke. See you Mr. Mangapul. Thank you for stopping by. Oke, tadi ada yang jawab B. Kita cek dulu ya yang jawab B ya. Global average temperatures are now, global average temperatures ini adalah subjeknya. Subjeknya jamak, temperatures, bentuk jamak. Jadi verbnya are itu udah oke ya. Jadi B udah benar. Kemudian ada yang jawab D, kita cek yang D. Are now 6 degrees Celsius warmer than we. Kita lihat dulu. Jadi si temperatur ini 6 derajat Celcius lebih hangat daripada 100 tahun lalu. Daripada siapa? Daripada si dianya juga, daripada temperatur di 100 tahun yang lalu gitu. Jadi si we ini masih menggantikan si the temperatures-nya gitu. Ya, temperatures itu kan benda dan dia jamak, maka kata ganti yang seharusnya adalah they bukan we ya. Then they were 100 years ago. Karena dia menggantikan the temperatures gitu, bukan we. Kalau we itu apa? Kalau itu ada saya di dalamnya. Ada saya di dalamnya, misalnya teman-teman saya. Kalau misalnya teman-teman saya aja itu sama dengan they. Tapi teman-teman saya dan saya, I included inside, maka dia jadi we gitu. So, yeah, number 5 is D. Oke, berarti kita bisa lanjut ke number 6 ya. Oh my god. Oke, number 6. During the Civil War, Clara Barton became known as the angel of the battlefield for her fearless care of wounded soldiers. Number 6 ya, number 6.
hers juga. Ini soalnya apa boleh di-download. Nah, ini kan udah Miss bilang siapa yang udah join fans club, di sini, I will share you this PDF file to your DM. Just send me your DM kalau udah join fans club, and then kirim DM aja, and then I will send you the filenya. Ya. Kalau mau filenya kirim DM, tapi kalian harus join fans club ya. Yang udah join fans club boleh. I will send you the PDF file. Oke, number 6. Thank you Flying Swag, 2 kembar. Thank you. Chill ya. Oke, jawabannya yang mana? Iya, the answer is C ya. Oke, thank you Butterfly. Kalau kita lihat nih, thank you Ingpu. Hers, for hers, fearless care. Ya, hers ini kan bentuk posesif, bentuk kepemilikan, tapi dia yang independen. Ya, kalau hers itu bentuk kepemilikan yang independen. Independen artinya dia bisa berdiri sendiri gitu. Dia tidak butuh kata benda sesudahnya. Tapi ini kan ada kata benda nih, ada fearless care. Ya kan ada fearless care, ada benda sesudahnya, maka nggak bisa kita pakai bentuk possessive pronoun. Ya, kita nggak bisa pakai bentuk posesif yang independen. Harusnya yang dependent, yaitu her. Gitu. Thank you Kapten Kaizo. Ya, jadi yang udah join fans club, kalau kalian mau PDF filenya, just send me your DM, and then I will send to you later after the live ya. Setelah live sessionnya berakhir ya. Oke. Yuk lanjut number 7. Kalau pakai hers, jadi kalimatnya gimana, Miss? Kalau pakai hers itu sesudahnya nggak boleh ada kata benda. Misalnya gimana ya? As the angel of battlefield. Ini harus pakai hers. Kalau hers itu sesudahnya tidak boleh ada kata benda. Misalnya gini. Misalnya there are 2 pens on the table gitu. There are 2 pens on the table. The green one is my pen, and the orange one is hers gitu. Ya, there are 2 pens on the table. The green one is mine, atau the green one is mine ya. Atau the green one is my pen, itu misalnya boleh. And the red one is hers, dan yang merah punya dia gitu. Sesudahnya nggak boleh ada benda lagi. Gitu ya. Oke, udah? Lanjut number 7 ya? Oke, number 7 yuk. Our sun is a medium-sized star orbiting near the edge of a collection of stars that our call the Milky Way. Oke, di mana tuh? Ada 2 hour katanya. Iya, ada 2 hour boleh-boleh aja, sah-sah aja, asalkan tepat penggunaannya. Ini penggunaannya tepat enggak? Oke, let's see. Ada 2 hour. Oke, kita cek hour yang pertama. Our sun, matahari kita udah bener. Dia bentuk kepemilikan untuk si sun. Ya kan, matahari kita sesudahnya kan ada benda nih. Jadi di sini bentuk posesif, adjektif, bentuk kepemilikan yang dependent, yang sesudahnya ada kata benda. Jadi yang hour yang pertama udah benar. Kalau hour yang kedua, kita lihat ya. Our sun is a medium-sized star orbiting near the edge of a collection of stars that our call. Nah, sesudahnya ada call, ada verb. Ini kan ada konektor nih. Yang kita sebut the Milky Way. Yang kita sebut ada verb, maka di sini harus berbentuk subject, right? Sementara our adalah possessive. Our bentuk kepemilikan, nggak bisa di sana pakai our. Harusnya we. That we call the Milky Way. Iya. Iya, betul Elnandos. Just kidding, tap-tap layar. Ya, thank you Eric for encouraging the people to tap the screen.
Hello, just kidding. Disuruh Iqbal tap-tap layar loh, just kidding. Thank you, Kin. Dan Miss, oke. Ini masuk dalam TBI stand nggak ya, Miss? Aduh, nggak tahu ya. Nggak pernah lihat soalnya stand gimana. Nggak tahu. I have no idea. Kalau ini yang kita bahasin soal-soal TOEFL ya. Dari buku Longman ya. Oke, udah? Thank you, Kin. Lanjut ya ke number 8. Oke, number 8 ya. She, he. Ini sih. Oh, they ini harusnya he gitu ya. Number 8, she. Oke. Tap-tap, repost ya, Iqbal. Number 8, C. Okay, let's check. Number 8. C, he. Okay. Francis Scott Key wrote the words to the Star-Spangled Banner as they stood. Oke, ada kata ganti they di sini, ya kan? They di sini sebagai subjek karena sesudahnya ada stood. Oke, dia benar sebagai subjek, tapi dia menggantikan benda yang benar nggak? Maksudnya sesuai nggak dengan benda yang digantikannya? Dia menggantikan siapa? Dia menggantikan si Francis Scott Key, ya kan? Francis Scott Key. Francis Scott Key menulis the words to bla 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 as they stood alone watching, ya, karena dia berdiri sendiri menonton the British bombardment. Jadi they di sana menggantikan si Francis Scott Key. Francis Scott Key-nya itu bisa jadi dia laki-laki ya. Oke, we do not know anyway the exact gender of Francis Scott Key, tapi dia antara he atau she lah, yang jelas bukan they, ya kan? Yang jelas antara he atau she, dan yang jelas dia bukan they karena they ini untuk jamak. Sementara kita tahu Francis Scott Key itu nama orang, satu orang cuman, ya antara he atau she. Ini semuanya masalah pronoun possessive, Miss. Iya, pronoun semua. Karena ini kita lagi bahas skill 21 sampai 23 tentang pronoun. Tapi bukan pronoun posesif ya, semua pronoun. Subjek pronoun, objek pronoun, dan juga posesif. Semuanya. Lanang, Miss. Oh ya, oke. Francis lanang ya. Oke. Oke, lanjut number 9. Thank you, Nadia. Oke, coba number 9. Number 9, B katanya. Oke, be there. Buka kursus nggak, Miss? Iya. I am having online classes. It should be there, not theirs. Yeah, okay. Okay, let's check number 9. Some scallops can open and close their valves and swim away rapidly. Okay, number 9, scallop. Scallop itu kerang ya. Some scallop can open and close their valves. Valves itu katupnya gitu. Jadi beberapa kerang bisa membuka dan menutup katupnya. Katup siapa? Katup si some scallops. Nah, dia bentuk posesif, bentuk kepemilikan, tetapi sesudahnya kan ada benda, ada valves. Valve itu katupnya gitu. Jadi ini bentuk kepemilikan. Theirs itu adalah bentuk kepemilikan, tapi yang independen, yang sesudahnya itu tidak perlu ada benda, tapi di sini sesudahnya ada benda, ada valves. Jadi nggak bisa pakai theirs, harusnya their aja, nggak pakai s ya. Can open and close their valves gitu. Oke, ya, the answer is B, number 9. Oke, lanjut number 10, terakhir. C, she. Thank you, Carl.
Iqbal C. Oke, Azhil X. Kok X Azhil? Thank you Miss, you're welcome Kal. Azhil C. Oke. V, ada yang jawab V. Si Miss, oke. Si, she, alright. Typo Miss, oke. Lihat sampai jam berapa Miss? Sampai around 9:30. Oke, Pearl S. Buck began her first novel. Oke, kalau yang her yang pertama ini bisa jadi benar ya. Karena kan ya kita terlepas dari si kita nggak tahu lah gendernya apa, laki-laki atau perempuan, tapi yang jelas ini bentuk kepemilikan dan bentuk kepemilikan yang dependent ya, yang possessive adjective. Sudahnya ada benda. Her first novel. Oke. Is was win in 1925 while her was. Nah, kalau her yang ini udah pasti salah karena kan di sini ada was traveling. Was traveling ini kan verb ya kan? Was traveling verb berarti di depannya ini adalah subject. Kita perlu bentuk pronoun yang berbentuk subjek. Udah pasti salah karena her bukan subjek. Her itu adalah bentuk kepemilikan atau bentuk objek juga ya. Bentuk objek her juga kan. Gitu. Jadi yang jelas bukan her. Jawabannya adalah ya antara she lah berarti ya, karena kan di sini yang her yang ini benar nih, berarti she lah gitu. While she was traveling between the United States and China.